Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Tadi saya pengen kita syukuran dulu Pak Ustadz. Saya sudah siapkan, apa itu namanya? Tumpeng. Saya sudah siapkan tumpeng. Saya sudah tahu Pak Ustadz tidak mau ada tumpeng, karena timnya sudah bilang bahwa katanya itu nggak ada di sunnah Nabi ya katanya ya. Kenapa Pak Ustadz nggak berkenan? Boleh nggak saya tahu? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebaiknya semua penyampaian agama dimulai dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW dulu. Dan saya pribadi, untuk Dr. Richard dan semua teman-teman yang coba membuat konten-konten kreatif, dengan tujuan tentunya lebih memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, itu sangat positif. Karena terlalu banyak sekarang setelah media ini berkembang, generasi muda kita berubah-ubah buat konten tapi tidak berkualitas. Sehingga tidak berbagi edukasi urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nah, seperti itu dulu. Kalau masalah syukuran, saya tidak pernah menolak sebenarnya. Dalam Islam, boleh saja orang bersyukur. Bahkan dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah nomor 14 ayat 7, di potongan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah, kata Allah. Jadi syukur itu bagian daripada ibadah yang mulia di sisi Allah. Selalu berterima kasih pada Allah. Cuma memang, karena dia bagian daripada ibadah, dia harus terbatas sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah gitu. Karena memang, Nabi Muhammad SAW diutus, dan para nabi-nabi semua, itu menjadi suri tauladan. Terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah. Yang berhubungan langsung bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Sang Pencipta Allah. Doa, berzikir, tawaf, sa'i, di mengelilingi Ka'bah ya, dan jalan antara Bukit Safa dan Marwah kalau haji dan umrah. Orang berjihad, orang menuntut ilmu. Banyak sekali hal yang harus mengikuti tata cara dari Nabi SAW. Namanya baru diutus oleh Allah dalam surah Al-Ahzab dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik buat kalian. Maknanya ciplak hidup beliau semuanya. Bagi orang yang mau berzikir kepada Allah, orang yang mau mendapatkan balasan terbaik nanti di akhirat dengan surga, dan bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan balasan terbaik di surga dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi memang kita harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bagaimana Nabi SAW bersyukur? Ada kan beliau contohkan. Yang pertama itu menggunakan lisan dengan sering mengatakan alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, Nabi SAW kalau dapat nikmat yang menggembirakan, maka beliau membaca, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kurang lebih artinya gini, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Artinya, saya tidak bisa dapat ini kecuali Allah yang kasih. Nah, gitu. Dan kalau beliau sedang ditimpa ujian pun, beliau masih mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala sesuatunya. Jadi dalam dua keadaan Nabi selalu bersyukur. Terutama dengan lisan. Yang kedua tentunya menghadirkan hati. Dalam arti kata, jangan sampai kita bilang Alhamdulillah tapi hati kita ragu. Benar gak sih Allah dengar? Benar gak saya akan dibalas nanti kalau orang bersyukur akan ditambah? Harus diikuti. Karena syukur ini bergabung antara ibadah badan, lisan, dan juga ibadah hati. Selaras dengan hati ya? Betul. Jadi betul-betul kita tulus dari hati, memang yakin. Saya kalau ucapin ini, saya berterima kasih kepada pemberi ini, Allah. Dan juga saya yakin akan mendapatkan balasannya. Yang ketiga adalah aplikasi dengan anggota tubuh. Yang lainnya ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pantas orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia gunakan nikmat tersebut di atas kemaksiatan. Contoh misalnya dikasih kesehatan, tapi justru dipakai pelanggaran agama. Dikasih kepintaran, malah untuk membangkang. Nah gitu ya. Malah untuk menipu. Iya, gitu. Jadi dia harusnya, justru nikmat itu, saya diberikan kelebihan nih. Jadi orang kerja di satu perusahaan, di saat dia diberikan kedudukan yang baik di perusahaan, pegawai yang berakal dan profesional, dia pasti akan memaksimalkan jabatannya dengan menjaga nama baiknya. Terus mengejar prestasi, terus menjaga wibawahnya dan segala macam. Nah beda dengan orang yang justru kalau dia dapat jabatan begitu, saya kan sudah sampai pada tingkat manajer atau GM. Yaudah deh, saya sewenang-wenang aja gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya kok. Nah itu pasti akan kena batunya nanti. Nah contohnya seperti itu. Nah jadi anggota tubuh ini banyak dengan kita berbagi dengan orang. Terima kasih. Misalnya kita dapat rezeki ini, kita bagi makanan, kita membantu orang susah. Makanya sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan siapa yang dikaruniahi rezeki oleh Allah, hendaknya dia melanjutkan silaturahim. Harusnya dia lebih dekat dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dan bantu mereka. Memperindah jamuan buat tamunya. Kalau dulu mungkin dia cuma mampu beli, menghidangkan segelas teh sama kue kering misalnya. Sekarang karena dia sudah punya kemampuan, dia beri main course, makanan yang lebih sempurna gitu kan. Contohnya, mungkin tamu pulang diberikan hadiah baju dan segala macam. Kemudian dia membantu orang miskin, para mujahidin, ibnu sabil, orang terputus jalan maksudnya. Dan semua bidang-bidang yang masuk ke masalah kegiatan sosial. Serta juga dari sisi lain, dia bersabar terhadap apa yang menimpa hartanya. Seperti orang utang nggak bayar, dia investasi gagal, itu akan ada. Tidak semua investasi berhasil, tidak semua utang dibayar. Akhirnya. Itu ada ujiannya pasti. Kata beliau, karena semua itu akan membawa si pemilik harta yang diberikan ini, itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah seperti itu. Itu bentuk bersyukur? Ya, itu semua bentuk bersyukur. Jadi kalau kayak tumpengan? Sekarang kita tinggal lihat, tumpengan ini apa? Untuk apa? Kalau misalnya saya mendapatkan penghasilan tambahan,
sukses di bisnis saya. Saya ingin mengirimkan Dr. Richard makanan. Oke. Tadi diperbolehkan dong. Kalau kan kata Pak Ustadz tadi kan berbagi boleh kan? Tentu saja. Ya. Berarti saya memberikan makanan tumpeng, silakan. Boleh saja. Silakan kita kasih tumpeng, kita kasih, kalau mungkin dari restoran Timur Tengah nasi mandi, mungkin dari Jogja gudeg misalnya, dan seterusnya itu nggak ada masalah. Karena memang dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya ritual. Oke. Dalam arti kata gini, contoh misalnya, kapan tumpeng itu nggak boleh? Tumpengnya kan halal, nasi kuning segala macam. Tapi kalau ada orang datang ke kuburan, yang dikultuskan kuburan itu adalah kuburan bisa mendatangkan mudarat atau manfaat buat dia, lalu dia jadikan sesajen, di saat itulah tumpeng jadi masalah nih. Walaupun dia menganggap itu syukuran dia. Misalnya sebagai tanda syukur, bisnis saya berhasil, saya akan berikan tumpeng ini sesajen di kuburan kiai ini atau syekh ini misalnya. Nah itu tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi menyuruh memberikan makanan atau sesajen di kuburan para syuhada Uhud misalnya. Atau sahabat-sahabat yang meninggal di kuburan Baqi, kuburan yang ada di sebelah masjid Nabi SAW, yang tentu kuburan tersebut didoakan oleh Nabi, penghuninya akan dimaafkan. Jadi tinggal peletakannya saja. Oke, saya paham Pak Ustadz.